Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat-sahabat ngulik asik? Pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia dengan Filipina sudah selesai dengan kemenangan 2-0 untuk timnas Indonesia. Dengan kemenangan tersebut, timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga pra Piala Dunia 2026. Dengan lolosnya timnas Indonesia, ini adalah satu-satunya negara di kawasan ASEAN atau di kawasan AFF yang berhasil lolos ke putaran ketiga. Ini adalah patut kita syukuri, ya. Walaupun banyak orang, banyak negara-negara yang lain berkata bahwa ini adalah proses instan dari sepak bola nasional dengan cara menaturalisasi pemain-pemain yang berada di luar negara ini. Tetapi menurut saya, ya, menurut saya pribadi, pemain-pemain itu yang namanya pemain keturunan adalah mereka semuanya berhak untuk membela, karena di darah mereka itu adalah mengalir merah putih, mengalir darah Garuda, mengalir darah Indonesia. Jadi jangan pernah membedakan antara pemain keturunan dengan pemain lokal. Mereka sama-sama berhak untuk membela Garuda di dada. Ya. Kita bisa ambil sisi positif dari pemain-pemain keturunan yang banyak ingin membela timnas. Ya, kita lihat awal tahun 2000-an ketika Christian Gonzalez dinaturalisasi. Nah, kalau Christian Gonzalez itu adalah naturalisasi 100%. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai darah Indonesia dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari nenek. Dia tidak mempunyai darah Indonesia. Kemudian ada Beto Gonçalves. Beberapa pemain-pemain itu tidak mempunyai darah Indonesia. Jadi, itulah yang disebut dengan pemain naturalisasi. Berbeda dengan pemain-pemain yang sekarang, Nathan Choaon, kemudian Jai Edens, Rafael Sturridge, kemudian ada Verdonk, banyak pemain-pemain yang dari Belanda. Memang di tubuh mereka itu mengalir darah dari kakek, dari nenek, bahkan dari ayah, dari ibu. Jadi mereka itu adalah berhak untuk membela, berhak untuk mengangkat nama Indonesia dari sepak bola. Ini patut kita apresiasi, patut kita banggakan dengan pemain-pemain tersebut. Nah, dari pemain-pemain tersebut, coba kita lihat hasil instan kita. Kapan sih timnas Indonesia bisa sejauh ini? Tahun kemarin, pra Piala Dunia tahun kemarin kita jadi apa? Kita jadi bulan-bulanan kan? Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia. Mereka menganggap Indonesia itu kelasnya adalah Kamboja, kelasnya adalah Timur Leste. Nah, sekarang kita balik. Kelas Indonesia bukan kelas mereka. Kelas Indonesia adalah kelas Asia. Ya. Top 18 negara yang sudah memastikan di round ketiga dan sudah memastikan Piala Asia 2027. Ya, ini adalah berkat kolaborasi antara pemain Indonesia, lokal Indonesia dengan pemain-pemain keturunan yang dijadikan satu. Ya. Kita tidak boleh jumawa dengan keadaan ini. Pasti negara-negara tetangga kita, Malaysia, Thailand, Vietnam, mereka akan meniru, cara kita untuk menaikkan level. Mereka akan meniru cara kita untuk menaikkan level. Bagaimana level kita, bagaimana kita bermain, mereka pasti akan mempelajari. Ya, inilah, monggo silakan. Jangan pernah berdebat tentang pemain keturunan dan pemain lokal. Kita hilangkan yang namanya perbedaan. Naturalisasi itu apa sih? Naturalisasi adalah proses perpindahan. Tapi kita mengambil adalah memang mereka mempunyai darah keturunan. Kita lihat ketika mereka menyanyikan Garuda, ketika mereka menyanyikan tanah airku, padamu negeri, bahkan ketika Indonesia Raya berkumandang, bagaimana mereka
komitmen mereka, bagaimana suara mereka. Bahkan ketika mereka mencetak gol, apa yang terjadi? Mereka menangis. Ya, itu adalah salah satu sikap dari nasionalisme pemain-pemain keturunan tersebut. Ya, ini adalah hal yang sangat wajar. Karena apa? Karena mereka itu menganggap bahwa Indonesia itu adalah salah satu dari kebanggaan mereka. Makanya untuk komentator, untuk orang-orang yang menyinyir, ini proses instan, betul, instan untuk mengangkat, ya, instan untuk mengangkat level kita. Kalau kita tidak seperti ini, level kita ya masih sama dengan mereka. Level kita akan sama dengan Kamboja, level kita sama dengan Timor Leste, Laos, ya. Dengan proses instan ini, Jepang, Australia, mereka akan berpikir ketika bertemu dengan Indonesia. Kita lihat bagaimana cara bertanding Indonesia. Perpindahan bolanya bagaimana, 1-2-nya bagaimana. Mereka sekarang sudah tidak takut ketika ada serangan dari lawan. Mereka tidak takut ketika ada serangan dari lawan. Ya, serangan dari lawan mereka harus bermain safe seperti apa. Ini adalah salah satu dari proses yang sudah beberapa tahun oleh Coach Sintayong ini perlu kita apresiasi sekali, ya. Oke, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang jangan pernah membedakan pemain keturunan dengan pemain lokal. Mereka bersama berhak untuk membela tanah air. Hidup Garudaku, terus maju. Pertandingan selanjutnya masih panjang untuk menuju ke Piala Dunia. Kami selaku pendukung timnas akan selalu berada di belakangmu. Ya, oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel Ngulik Asik dan berilah komentar yang membangun untuk timnas Indonesia. Bravo sepak bola nasional.